warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafal wujud bi Muhammadin al-mahmud wastafahu fakana khayra mab'ud wa khayra mawlud wa atamma makarim al-akhlaq. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana dengan garisan tinta kejujurannya yang kami hormati, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menumpahkan curahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda alam kepada Rasul sang pemimpin umat. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah Fatih untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan teman-teman, ada yang tahu apa itu uswatun hasanah? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijus Sumud menekankan Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi jadi panutan. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satu figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang harus dicontoh, pribadi yang patut diteladani, bahkan individu yang wajib ditiru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut menjelaskan agar kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah yang utama dari Rasulullah ialah memiliki akhlak yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang luhur. Kita harus menerapkan dan meneladani akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melekat pada diri beliau. Sifat-sifat terpuji yang wajib kita miliki, salah satu di antaranya adalah siddiq, yaitu benar atau jujur. Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya dan melakukan yang seharusnya dengan penuh tanggung jawab. Kita harus selalu berkata jujur dan benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita juga dilarang berdusta, karena dusta merupakan akhlak tercela
Bapak, Ibu, dan teman-teman, banyak jujurnya apa bohongnya? Jujurnya. Ayo jawab dengan jujur. Banyak bohongnya. Cius, benar nih. Iya. Teman-teman, pernah nggak bohong sama orang tua? Tidak pernah. Ayo ngaku. Pernah. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Kalau ditanyai orang tua, sudah sholat belum? Jawabnya, sudah Bu, padahal belum sholat. Itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena sudah tidak jujur dengan orang tuanya. Kita contoh Rasulullah SAW. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dijuluki Al-Amin al-Masyarakat Quraisy. Hal itu karena beliau selalu jujur dan bisa dipercaya dalam segala hal, dan beliau tidak pernah berdusta. Kejujuran harus kita terapkan dalam segala hal. Jujur dari hati, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Jika kejujuran dijaga, maka tidak ada hati yang terluka. Kalau kejujuran dijunjung tinggi, tidak akan ada korupsi di negeri tercinta ini. Betul apa betul? Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, jauhilah kebohongan dari orang yang senang melakukannya. Mengapa demikian hadirin? Karena orang yang seperti itu bila diberi amanah, ia akan berkhianat. Ketika berkata, dia akan berdusta. Manisnya hanya di muka, tapi di belakang menusuk ke hati. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita harus pupuk kembali sifat jujur yang ada di dalam diri, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian uraian tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak dan sifat Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau kamu mau pergi, janganlah naik ambulan. Kalau mau punya akhlak terpuji, jadikanlah Rasul sebagai suri tauladan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.